Nah, di hari kelima prostaglandin keluar untuk lolosin makrope keluar tuh. Untuk sel mati doang. Jadi 2 hari. Hari ke-7 IgM keluar. Dia tempelin tuh semua virus yang sudah jumlahnya puluhan miliar. Banyak kan deteksi. Makrope di lapangan langsung lempar namanya sitokin. Makanya kalau saya badai sitokinnya di situ pertama. Sitokin, panggilin limfosit T udah kan. Sebenarnya bukan cuma limfosit T yang ke situ kan, sel dendritik juga ada, makrope juga ada. Rame-rame tuh ke situ, banjir deh prostaglandin. Biasanya orang langsung demam 38. Begini, semua virus ekstraseluler akan ditempeli IgM karena IgM ini kalau produksi semua cairan tubuh penuh. Orang mau periksa liur juga IgM bisa, itu positif. Keringat juga bisa positif, cuma titernya rendah. Jadi kita kan cari titer yang tinggi, makanya periksa darah. Sensitif. Artinya tempat yang aman pada saat IgM terbentuk cuma satu, cuma sel doang. Virus yang ada di dalam sel kagak bisa diserang sama antibodi. Antibodi nyerang virus yang di luar ini. Dan fungsi antibodi tidak membunuh virus, nempelin doang. Sudah itu dia ngeluarin namanya hemotaksin. Kayak bau terasi itu kena wajan langsung bau. Sehingga dia bisa dikenali sama makrope manggil lepasin sitokin buat manggil limfosit T, lu ke sana. Dia kayak borgol sama pencuri. Nah, jadi hari pertama IgM keluar itu sudah langsung mati semua tuh virus tuh. Sudah inaktif semua ya? Yang dalam sel masih ada. Ini hari berikutnya. Karena dia virus RNA, dia cepat bereplikasi, otomatis dia akan merusak tempat dia berlindung sendiri tuh. Keluar. IgM kan sudah penuh nih cairan tubuh nih di luar. Nggak bisa lolos, jadi cuma 2 hari paling lama. Selesai ini virus. Apa artinya pada saat orang mulai bergejala, jadi hari demam 38, nggak bisa nularin lagi. Nggak bisa nularin lagi. I see. Tapi dia sudah tertempel IgM, kecuali dia menularkan. Ingat, kalau virus tertempel IgM, dia di dalam tubuh dikenali makrope. Dia muncrat ke mukosa orang, makrope orang juga bisa lihat. Itu memicu orang OTG banyak, yang IgG reaktif tanpa gejala. Virus yang tertempel antibodi dikenali makrope di dalam, dimuncratin keluar, tertempel ke mukosa orang, dikenal sama sel dendritik tuh. Dendritik sama makrope. Jadi ketularan virus inaktif sebenarnya Kak ya? Ya, yang tertempel antibodi. Gue gini. Dok, berarti itu tadi tentang sakit karena infeksi ya dok ya? Karena infeksi itu ingat ada 2 proses tadi. Ada proses mati oleh virus yang direspon makrope. Ini yang kemudian dicontek sebagai kayak vaksin nih. Dicontek sama vaksin. Contohnya virus bangkai, virus tidak dikenali sel imun. Digandengin tuh sama adjuvan. Adjuvan ini yang dikenali imun sebagai benda asing, sebagai corpus alienum. Dimakanlah adjuvannya, tidak sengaja dimakan juga virusnya, keikut. Makanya bisa gagal, bisa tidak. Bisa berhasil, jadi, bisa tidak. Yang bikin kita itu merasakan sakit itu sebenarnya ketika mulai ada radang atau ketika mulai proses pembentukan IgM? Mulai ada radang. Ada radang ya, itu sudah mulai rasa sakit ya? Ya, itu yang tadi sudah mulai ada makrope yang jumlahnya lebih banyak di hari kelima. IgM cuma mengamplifikasi proses radang. Karena yang tadinya mengeluarkan sinyal untuk dimakan itu sel mati, ini begitu ada IgM, virusnya juga kelacak, kuat kerjanya. Sel mati dan oleh virus, makanya suhunya 38 dan besoknya turun.
Jadi makin COVID asli. sakitnya itu makin parah karena radangnya makin banyak gitu ya dok ya? Nah, radangnya jejas vaskuler nih kita cerita. Kalau hari kedua demam tingginya sampai 3 hari, itu sudah bukan virus. Oh, terus apa dok? Nah, waktu makrope mengeluarkan sitokin, waktu ada IgM-nya, kan banyak tuh, makanya disebut badai. Dia manggil tuh limfositnya datang banyak, prostaglandin banyak banget pasti dilepasin tuh. Seluruh pembuluh darah melunak, endotel melunak, bukan cuma di TKP. Karena pusat demam kan di sini nih. Jadi bisul di ujung kaki, kalau sampai demam berarti prostaglandinnya banyak karena pusat demam kan di hipotalamus. Makanya kalau bisulnya sebesar kelereng kagak demam, prostaglandinnya agak terlalu banyak. Iya. Tapi kalau sebesar gini pasti demam, prostaglandinnya pasti banyak. Nah, pusat demam di hipotalamus. Nah, maksud gue gini, pembuluh darah ini kalau di kapiler dia robek aman, karena di kapiler itu pembuluh darahnya cuma 2 lapis, tipis banget, endotel sama, sayangnya nggak bisa gambar ya, endotel sama membran basalis, 2 doang tuh. Tapi di arteri itu tebel, kakak dipersiapkan untuk pertukaran zat. Arteri saja kakak bisa ngambil oksigen dari sini, dia harus ada lagi pembuluh darah tuh buat dia dari belakang. Namanya pasa-pasorum. Jadi arteri saja punya namanya pasa-pasorum, kapiler sendiri. Kayak jantung nih, jantung kan pembuluh darah sebenarnya. Dia nggak bisa ambil dari lubang jantungnya itu oksigen, dia harus ada pembuluh darah kayak arteri koronaria tuh. Iya. Arteri juga punya arteri ternyata. Karena saking tebelnya ya kak ya? Ya, jadi tidak boleh ada pertukaran zat. Iya. Nah, begitu dia robek, ini robek, endotel kan di dalam nih. Ya. Kita lebaran ini, endotelnya di sini nih. Ya. Kolagen kontak, langsung terjadi bekuan. Endotel yang robek ngeluarin endotelin. Endotelin itu bagian ujungnya nanti akan mengkerut. Ya. Nyetop tuh aliran darah berhenti tuh kalau endotelinnya keluar. Itu membuat kesempatan terjadi bekuan karena darah terhenti.